Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deta Gustina Rayu, mahasiswa dari Universitas Terbuka Pelajar Munot dengan NIM 858876811. Nah, di sini saya akan melakukan praktek TBM. Kenapa sih kok saya mau memilih program ini? Karena saya tertarik dengan anak-anak kecil tentunya, berada di jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah SMP. Karena menurut saya mereka itu menyenangkan bagi saya. Bisa sharing sama mereka dan juga bisa main juga sama mereka karena saya bisa menyampaikan informasi yaitu TBM ini. Apa sih manfaatnya TBM? Kenapa harus melakukan TBM? Kenapa harus membaca? Gimana cara-caranya biar membaca itu menjadi menyenangkan bagi mereka, karena membaca itu sangat penting bagi mereka. Dengan membaca, mereka itu bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin, karena membaca itu adalah jendela dunia. Jadi mereka bisa melihat dunia dengan membaca. Ikutin terus kegiatan TBM ini dari pertemuan 1 sampai 3. Let's go! Ini saya memberitahu judul program saya yaitu TBM. Dan ini saya mencoba bertanya mereka kelas berapa. Kelas berapa? Satu SMP. Mbak Putri? 13 berarti 3 SMP ya? Iya. Oh. Mbak Aura? 1 SMP. Mbak Sofi? Asna? Mbak Rani? Hah? Kelas? 4. Mbak Levina? Mbak, ini siapa? Mbak Angel? 1. Saya mencoba bertanya ke mereka, siapa yang belum bisa membaca? Ayo, di sini jujur, siapa yang belum bisa membaca? Siapa, ayo? Wah, ternyata mereka semua sudah bisa membaca. Bisa membaca semua ya? Berarti sudah tahu caranya membaca ya? Setiap hari membaca enggak? Iya. Belajar? Setiap hari enggak belajar? Belajar. Di sini saya jelasin dulu ya. Di sini saya memberitahu bahwa saya mengambil 3 pertemuan. Pertama, pengenalan dan pemberian wawasan. Berikan pengenalan apa itu membaca dan memberi wawasan pentingnya membaca. Saya bertanya ke mereka, mengapa tidak membaca setiap hari? Gimana membacanya? Suka apa ya? Emang kadang-kadang membaca, kadang enggak ya? Oh, jadi ini salah satu faktornya. Banyak males ya? Kenapa kok males? Soalnya belum tahu caranya. Ya betul. Jadi Saya mencoba memberi wawasan kepada mereka begitu pentingnya membaca. itu sangat penting karena dengan kalian membaca, kalian itu sudah seperti melihat dunia, membuka jendela dunia. Betul? Dengan membaca kalian kan pengetahuannya menjadi bertambah, ya kan? Kalian jadi tahu apa yang kalian. Di sini, saya mencoba memberikan pertanyaan kepada mereka, seberapa paham mereka tentang pentingnya membaca. Kalian itu apa? Ya, mencari pengetahuan, apalagi? Ya, boleh, apalagi? Oke, benar. Ya, benar wawasan. Apalagi? Kan masih tua, kita mencari jawab dari. Ya, apalagi? Menurut kalian membaca itu apa mengurangi? Ya, bisa. Kenapa dikatakan? Ya. Betul semua jawabannya. Membaca itu pengertiannya itu luas ya.
yang kalian ketahui tentang membaca itu benar. Terus sekarang tujuan membaca itu apa? Tujuan sama menambah ilmu, mencari informasi. Gimana Mbak Putri? Ini yang sudah bisa untuk mendapatkan informasi dari baca. Ya, lagi tujuannya membaca apa kan? Ya, besar. Oke, bagus. Selanjutnya, apa lagi tujuannya? Apa yang kamu dapat dari membaca? Itu tadi ya, jawabannya hampir sama semua ya. Tadi juga sudah termasuk yang kalian dapat dari membaca. Di sini saya mencoba untuk mereka membaca buku-buku dari perpustakaan desa. Bisa kalian pilih, silahkan dipilih. Tidak usah bubut. Wah, mereka sangat antusias sekali ya. Ini mereka sudah mulai membaca buku yang mereka pilih sendiri. Ini ada bukunya itu tentang agama, ada novel. Itu kalian bisa dibaca itu. Di sini saya memberi waktu mereka untuk membaca. Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri. Itu milik desa kita, itu ada bukunya ini. Sebetulnya masih banyak lagi di sana, tapi karena di sana tempatnya nggak memadai, terus saya ambil sini aja. Tempatnya di sini. Kita pegang Pancasila. Ini saya sedang membantu salah satu dari mereka untuk membaca yang benar. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas cerdas. Ini saya bertanya tentang pengalaman mereka membaca. Pengalaman membaca kalian ada kesulitan nggak? Malas membaca. Kira-kira apa? Saya mencoba bertanya kendala yang mereka hadapi saat membaca. Kebanyakan tulisan. Ya, kenapa malu? Pusing gitu dong. Terus solusinya apa? Di sini saya bertanya apa solusi untuk mengatasi masalah malas membaca. Ada buku, terus bacaannya banyak, terus tulisannya kecil-kecil. Kan jadi malas membaca karena itu, ya toh? Gimana caranya biar kita nggak malas? Jadi kita bisa pakai stabilo, kita baca terus stabilo kan, terus apa gambar-gambar sampingnya kan jadi menarik untuk kita baca, ya toh? Itu solusinya, kita bisa memanfaatkan stabilo ataupun pulpen yang warna itu loh, bisa digaris bawahi yang penting, terus apa dikasih stiker, apa dikasih tanda biar itu biar nggak bosan, ya kan? Kan jadi juga warna, nggak males lagi. Itu caranya. Oke, sekarang coba. Ini kan masih pertemuan pertama, nanti kita pertemuan kedua. Kita coba, saya memberi tugas kalian. Tugasnya yang kalian baca sekarang, saya minta kalian membuat seperti
Di sini saya memberi tugas untuk membuat jurnal. Jurnal. Jadi yang kalian baca itu tadi, buku yang kalian baca itu tadi isinya apa aja? Kayak kesimpulan gitu loh. Kayak literasi. Itu untuk nanti ya, pertemuan kedua. Untuk pertemuan satu ini sering-sering sendiri. Oke, sudah ya pembelajarannya? Sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang karena waktunya juga sudah habis, untuk pertemuan selanjutnya hari besok ya. Besok seperti hari ini, hari ini. Silakan bukunya dikumpulkan lagi, tapi diingat-ingat ya bukunya itu dibaca tadi yang mana, biar besok kalian mudah. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan. Karena waktunya sudah habis, kita akan lanjut besok. Lanjut besok lagi ya. Oke, selamat malam, kalian boleh pulang. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa Ini pertemuan kedua program TBM. tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan. Ini saya memberi snack agar mereka tidak bosan saat membaca nanti. Kita membaca buku yang kemarin kalian baca itu loh ya. Terus nanti membuat Di pertemuan 2 ini, saya memberi tugas membuat literasi atau resum. literasi. Ini sambil makan nggak Pak? Bukunya bisa diambil. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah Ini mereka mulai membaca. cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sekarang Saya akan memberikan tugas mereka. saya mau memberi tugas sama kalian. Silakan membuat literasi seperti resum. Jadi nanti formatnya nanti kalian tulis tanggal di sini ya, tanggal, judul bacaan, pengarang, sama resum. Resum itu kayak simpulan. Jadi apa yang kalian baca tadi disimpulkan lalu ditulis di resum. Jadi ya, tanggalnya berarti hari ini ya. Iya. Saya memberikan lembar kerja kepada mereka satu persatu. Dan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Tanggal, judul bacaan sama pengarang. Tadi ya gantian. Ya ini loh, ini aja tanggalnya diisi berapa, judul bacaan, ini apa judulnya? Ya. Mari kita lihat keseruan mereka dalam membaca yuk. Sadarilah masa berganti, tantangan
Wah, seru banget. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan mereka. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga Mereka sangat serius mengerjakannya. bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani. Gimana? Di sini saya bertanya kepada mereka, apakah sudah selesai tugas meresum? Kurang sedikit. Belum? Udah. Kurang sedikit. Oke. Ya udah dilanjut di rumah aja. Dilanjut di rumah aja. Bukunya dibawa pulang nggak apa-apa. Gimana kira-kira ada kesulitan nggak tadi? Ada. Apa? Tulisannya ada. Tulisannya banyak. Terus cara mengatasinya gimana ini? Tulis titik. Tulis titik berarti disimpulkan. Itu. Blinker ya. Ada kendala lagi membacanya atau menulisnya? Tidak ada. Sudah ditulis di rumah aja nggak apa-apa. Dilanjut di rumah. Besok lagi. Kan masih ada satu pertemuan lagi besok ya. Ini Saya memberikan sedikit tips dan cara-cara untuk mengatasi persoalan atau kendala dalam membaca. ada Di sini tujuh ada poin. 7 poin cara-caranya. Yang pertama, membaca buku yang disukai. Jadi kalian kalau bisa itu membaca buku yang kalian suka, jangan membaca buku yang kalian nggak suka. Contohnya, seumpama kalian menyukai membaca novel atau komik, ya udah pilih yang kalian suka aja, nggak usah membaca yang kalian nggak suka. Terus kalau misalnya disuruh baca sama gurunya disuruh baca buku, nggak suka bukunya, Nah itu ya harus mau nggak mau kan harus membaca loh. Ada tips lagi yuk, tenang aja. Kita bahas ini dulu ya. Pertanyaannya nanti aja ya, tips ya. Yang kedua, memberi tanda pada bacaan. Di sini maksudnya memberi tanda pada bacaan itu, contohnya, saya jawab ya pertanyaannya tadi. Kalau disuruh sama gurunya, bacaannya panjang, terus monoton, tulisannya kecil, ya kalian inisiatif, harus kreatif dan harus inisiatif. Bisa memberi tanda pada bacaan, seumpama dikasih stabilo, di garis bawahnya pakai stabilo atau pulpen warna, itu kan bisa toh. Yang ketiga, memberi hiasan pada buku. Nah ini bagi kalian yang suka ya biar estetik, biasanya bukunya itu dikasih hiasan kayak ditempelin apa stiker ya. Yang keempat, mencari tempat yang nyaman. Kalau bisa kalian di sini harus mencari tempat yang paling nyaman. Contohnya seperti biasanya kalian membacanya di mana? Kelas, di perpustakaan, terus di mana lagi? Yang kalian nyaman. Jadi suasananya itu juga nyaman. Taman, apa taman? Ya bisa.
Kalau di rumah bisa di kamar, bisa di ruang tamu gitu ya. Ada pertanyaan enggak? Nomor 4. Enggak ada? Cukup jelas ya. Sekarang nomor 5. Menentukan waktu yang tepat. Jadi kalian harus menentukan waktu yang tepat untuk membaca. Jadi nggak sembarangan ditentukan. Seumpama aku hari ini pengen membaca jam berapa ya? Jam 7. Ya udah ditentukan jam 7. Sekarang nomor 6, gabung dengan teman. Di sini gabung dengan teman bisa berkelompok. Kalian bisa berkelompok dengan teman kalian. Ayo kelompokan yuk, aku pengen membaca. Ya udah, buat forum, kelompokan sama temennya gitu. Terus yang ketujuh, memberi reward pada diri sendiri. Di sini memberi reward pada diri sendiri itu contohnya seperti saya akan membaca satu buku ini. Kalau saya bisa menghabiskan buku ini dalam waktu 3 hari lah, buat challenge gitu loh. Kalau saya bisa menyelesaikan buku ini, saya akan memberi reward pada diri saya sendiri. Entah itu mau beli novel ataupun mau pergi kemana. Jadi kalian itu punya kayak semangat gitu loh, semangat untuk membaca. Jadi harus ada targetnya. Targetnya apa? Yaitu tadi kalian harus tahu targetnya apa. Tanyakan enggak? Pak tanya enggak? Sudah cukup jelas. Nah ini dari ketujuh tips ini bisa kalian terapkan. Bisa kalian terapkan dalam membaca. Bisa membaca mata pelajaran, bisa membaca kayak yang kalian suka kayak novel ataupun pengetahuan yang lainnya. Gimana Eki? Pertanyaannya cara menulis banyak. Ya menulis. Gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Gimana? Coba. Enggak males. Biar nggak males menulis banyak. Gitu toh? Itu harus banyak latihan. Kamu harus banyak menulis. Dikit-dikit nanti toh biasanya itu dia bisa diatasi dengan biasanya menulis banyak apa dikit? Biasanya Nah biar gak males Ki, tak kasih tahu caranya. Kamu toh pakai pulpen yang berwarna. Ya banyak latihan, nanti nek gak males, nanti nek gak capek. Soalnya kalau kebiasaan nulis banyak itu udah gak capek. Itu ya. Terus siapa lagi yang mau tanya? Karena tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah cukup jelas untuk pertemuan 2 kali ini ya. Untuk pertemuan 3 besok jamnya tetap ya. Ya langsung aja ke sini sama tugasnya. Jangan lupa ya membuat resumen. Oke, saya tutup ya. Selamat malam. Di bawah aja ya. Di bawah sama jangan lupa dikerjakan besok di bawah lagi ya. Tugasnya jangan sampai lupa. Kita pegang Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Ini pertemuan ketiga. Di dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Halo, selamat berjumpa kembali. Gimana? Hari ini sekolahnya lancar gak? Tidak ada tugas nggak? Tidak. Ada. Kalau pagi kalian disuruh membuat literasi nggak? Tidak. Tugasnya gimana? Udah selesai meresumnya? Sudah. Gimana? Tahu toh caranya meresum? Tahu toh? Terus sekarang kita masuk pertemuan 3. Pertemuan 3 BBM. Kita akan membahas 2 poin. 1 evaluasi, yang kedua pemecahan masalah. Evaluasi untuk kegiatan
kita. Kan udah 3 pertemuan ini ya. Dari awal siapa yang masih ingat kita ngapain pertemuan pertama? Masa lupa? Pertemuan kita ngapain, Di? Ya, oke, benar. Jelaskan apa itu membaca. Terus pertemuan kedua kita ngapain? Buat literasi. Oke. Sekarang yang ketiga kita evaluasi. Kita evaluasi bareng-bareng ya. Evaluasi tentang bagaimana kalian membaca. Gimana? Membaca menurut kalian sudah menyenangkan belum? Apa dari tips-tips kemarin kan pertemuan kedua kan saya beri contoh tips-tips. Sudah diterapkan belum? Kenapa kok belum silakan? Kok lupa? Harus diterapkan biar kalian mempunyai semangat buat membaca. Evaluasi jadi ya. Yang pertama apa? Terus ayo menerapkan dulu. Menerapkan tips-tips dari pertemuan kemarin tips-tipsnya kan pertemuan kedua ya. Ya ini belum terlaksana ya, belum kalian lakukan. Terus apa lagi? Kalian belum menerapkan tips-tipsnya. Apalagi yang perlu dievaluasi? Apa? Oh ya, harus menerapkan tips-tips dari pertemuan kedua. Terus apa lagi kira-kira yang kita semua evaluasi dari pertemuan 1-2. Poin sudah ketemu kan nih, harus menerapkan tips-tips dari pertemuan kedua. Tips-tips membaca. Apa lagi? Sudah rajin membaca apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Kenapa kok belum? Kenapa Mbak Tari kok belum? Kenapa? Ada yang sudah? Sudah. Gimana caranya? Biar rajin membaca. Sudah. Gimana? Di kantin. Membaca di kantin. Ya. Eki, gimana? Aku sudah belajar membaca apa belum? Gimana? Di kelas? Biasanya apa di perpus? Katanya kakak di perpus. Kamu kalau di perpus ngapain? Enggak membaca? Enggak membaca buku? Membaca buku. Apa yang kamu baca? Biasanya buku apa? Random. Kamu suka kayak komik gitu apa yang ada gambar-gambarnya gitu? Berarti gambar sama tulisan, pokok yang menarik gitu. Kamu suka membaca buku yang menarik berarti ya? Yang ada warnanya, full color apa? Gimana bukunya? Biasanya kayak cerita dongeng-dongeng gitu. Tapi lancar kok membacanya? Oke. Berarti yang harus dievaluasi itu tadi ya, harus menerapkan tips-tips dari kemarin. Terus kalian harus rajin membaca. Rajin membaca. Kalian juga harus apa? Biar kalian itu mempunyai rasa ingin tahu. Kemarin apa? Harus menerapkan apa? Harus menerapkan membaca. Harus menerapkan apa? Kemarin masa lupa?
Menerapkan apa? Ada yang tahu? Biar diri kita itu kayak ada deadline, kayak oh aku harus membaca buku ini 3 hari. Nanti selesai kamu memberi hadiah sama diri kamu sendiri. Jadi harus menerapkan apa? Menerapkan menerapkan challenge. Oke. Terus sekarang pemecahan masalahnya kan harus menerapkan tips-tips dari pertemuan kedua. Pertemuan kedua kemarin sudah kita bahas ya. Tips-tips membaca itu apa aja sih? Terus caranya gimana? Cara kalian untuk menyelesaikan tips-tips itu gimana? Mbak Rani, gimana cara menerapkan tips-tips agar kita bisa membaca lagi? Pertama, kalian bisa membeli apa? Membeli stabilo atau pulpen warna. Apalagi memilih buku yang memilih buku yang menarik. Terus apa lagi? Memilih tempat tentunya yang memilih tempat yang nyaman. Terus apa? Mengatur apa? Itu. Jadi untuk pemecahan masalahnya di sini pemecahan masalahnya ini kan permasalahannya toh. Kalian belum menerapkan tips-tips dari pertemuan kedua. Terus kalian belum rajin membaca. Kalian belum menerapkan challenge pada diri kalian masing-masing. Terus caranya itu gimana toh? Dari yang seperti guys, kalian bisa membeli stabilo atau pulpen warna. Nah itu seperti itu. Itu stabilo. Kalau tidak salah harganya 5.000. Kalian beli aja satu warna dulu, terus bisa kalian pakai. Terus yang next, memilih buku yang menarik. Jadi kalian kalau bisa, kalau pengen membaca, memilih buku yang kalian suka. Memilih buku yang menurut kalian menarik. Contohnya kalau kalian suka yang ada gambar-gambarnya atau mungkin buku yang ya udah nggak apa-apa, pakai aja itu buat latihan membaca. Memilih tempat yang nyaman. Jadi kalian harus memilih tempat yang menurut kalian nyaman. Kalian biasanya membacanya di mana? Di tempat yang tenang atau contohnya bisa di kamar, bisa di perpus. Terus mengatur waktu. Mengatur waktu gimana caranya? Biasanya kalian membacanya atau belajar itu berapa kalau malam? Biasanya jam 7 sampai jam berapa? 1 jam. Jam ya guys. Ya. Tanyakan enggak ini? Dari evaluasi kita di pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang terakhir. Ada keinginan belum buat membaca? Sudah terbuka semangatnya untuk membaca, tidak malas-malas lagi. Pelajaran MIPA, kalau kalian nggak membaca kan nggak tahu, ya toh. Jadi kalian harus diwajibkan untuk membaca. Jadi mau nggak mau harus membaca, dan mau nggak mau harus melakukan membaca. Bisa ya ini untuk menerapkan
ini menerapkan untuk pemecahan masalahnya bisa memilih buku yang menarik, memilih tempat yang nyaman, mengatur waktu, memberi stabilo atau pulpen warna. Eki bisa? Bisa toh? Punya stabilo enggak di rumah? Enggak punya? Yaudah, berarti Eki bisa menerapkan dari yang memilih buku yang menarik. Memilih buku yang menarik. Sama suka membaca apa? Ya, membaca buku apa? Cerita apa pengetahuan? Cerita. Biasanya kamu membacanya sampai habis, sampai dibuka-buka gitu kok. Buka yang ada gambarnya, terus dibuka lagi. Gimana? Dibaca sampai habis. Di mana? Perpus. Di kelas nggak berisik. Kamu bisa membaca di kelas. Kan rame. Bisa. Pas sepi. Pas istirahat. Bukunya dari perpus sama bukunya sendiri? Apa buku pelajaran? Pojok baca. Oh, pojok baca. Ada yang perlu ditanyakan nggak tentang TBM? Jadi kalian itu bisa kayak menyampaikan informasi yang kalian baca itu tadi apa? Contohnya kayak kalian bercerita ke teman kalian, aku udah membaca buku ini, nanti isinya gini-gini, ternyata nyamuk gini-gini ya, gini-gini. Jadi kalian tuh dari membaca itu kalian bisa bercerita, menyampaikan informasi ke orang lain. Dikumpulkan ke saya. Iya, bukunya dikumpulkan di tengah aja. Habis ini kalian harus belajar rajin membaca loh ya. Tips-tipsnya udah saya kasih loh ya. Harus diterapkan loh ya. Ya. Jangan malas membaca, nanti kamu ketinggalan informasi. Jadi untuk pertemuan 3 kali ini sudah saya sampaikan itu tadi yang harus kalian lakukan tentang membaca. Sama kita sudah membahas pemecahan masalah yang problem yang kalian hadapi untuk membaca ya. Untuk pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian sudah menampakkan waktu kalian untuk mengikuti program saya, program itu TBM itu. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri, semoga kalian bisa menerapkan tips-tips yang kemarin sama cara-cara yang ini tadi. Semoga bisa terlaksana di kalian semua untuk membacanya. Semoga kalian bisa mempunyai semangat untuk membaca. Jadi untuk pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih banyak sama kalian. Terus nanti saya minta fotonya ya. Jadi di sini aku sendiri. Oke, terima kasih. Dadah ke kamera dong. Dadah. Tepuk tangan buat kalian. Semoga kalian sekolahnya dilancarkan, cita-citanya tercapai. Amin. Terima kasih. Jadi itu tadi program TBM dari pertemuan 1, 2, dan 3. Saya di sini sangat senang dan happy karena bisa melaksanakan program ini dengan mereka, karena sangat bagi saya itu bisa bertemu dan bisa sharing sama mereka itu adalah hal yang paling berkesan. Dari sini saya bisa sharing sama mereka, bisa menyampaikan apa sih itu membaca. Jadi
Di sini saya juga sebagai motivator bagi mereka untuk program membaca ini. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya lakukan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.